Jadi rada rame. Oke, saya mulai ya. Kita kuliah K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian, eee, ada 3 orang yang akan memberikan kuliah, saya, Pak Yunus, dan Pak Putu. Jadi Pak Putu nanti akan memberikan kuliah setelah UTS. Jadi ada 2 minggu nanti Pak Putu yang akan mengisi. Lalu sebelum UTS, sebelum UTS saya dengan Pak Yunus, lalu setelah itu, Pak Yunus dan Pak Putu. Nah, ini referensi yang digunakan, jadi saudara bisa cari di internet ya. Ini ada, Chemical Process Safety Fundamental with Application, itu ada di internet, saudara bisa cari, jadi banyak soal di situ, lalu studi kasus sehingga saudara bisa belajar. Kemudian guidelines for hazard evaluation procedures, ini juga bagus, saudara bisa cari di ini, di internet banyak gitu ya. Kemudian, what went wrong ini, studi kasus di beberapa industri gitu, saudara juga bisa baca. Kemudian, eee, referensi lain referensi lain bisa saudara lihat, misalnya ini ya, loss prevention, kemudian, ada lagi, chemical process safety, learning from case histories, ini juga bisa saudara gunakan referensi. Kemudian proses plans, ini juga bisa saudara, eee, gunakan sebagai referensi. Kemudian materi kuliahnya ini yang pertama pengantar K3 ya, kemudian minggu kedua mungkin nanti, ada Pak Yunus yang masuk, kalau enggak nanti saya yang teruskan. Lalu kalau saya setelah pengantar nanti ada identifikasi bahaya. Jadi kenapa kita harus mengidentifikasi bahaya? Karena pada prinsipnya kecelakaan kerja itu terjadi karena apa? Karena ada bahaya. Jadi seringkali terjadi karena kita tidak tahu bahayanya itu apa. Makanya kita mesti mengidentifikasi. Lalu dari identifikasi bahaya kita melakukan risk assessment. Risk assessment-nya 2 minggu, risk assessment itu kita akan mengelola bahaya sehingga bahaya itu, bisa kita turunkan atau bahkan kita bisa hilangkan ya, kita bisa hilangkan tingkat bahayanya itu. Kemudian ada proses safety management nanti Pak Yunus, kemudian, tata letak dan penempatan pabrik, kemudian inherently, safer design, lalu nanti Pak Putu ya, desain sistem bertekanan dan mungkin bahaya dan kereaktifan bahan kimia. Kemudian ada faktor manusia dalam K3, kebakaran, ledakan, dan lepasnya material berbahaya. Ini karena, kebakaran dan ledakan itu menjadi, kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi di dunia ini ya, di dalam, sistem pekerjaan. Kemudian, kebakaran dan ledakan ini juga yang menyebabkan kita melepaskan material berbahaya. Jadi nanti minggu depan kita belajar 4 kejadian di dunia yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan empat-empatnya menyebabkan lepasnya material berbahaya. Kemudian dari kecelakaan kerja kita harus melakukan investigasi, lalu mengaudit dan melakukan aksi koreksi untuk apa? Supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian minggu terakhir merencanakan keadaan darurat. Kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi ledakan, kalau terjadi, banjir misalnya atau gempa bumi, itu termasuk keadaan darurat, kita mesti seperti apa. Kemudian, harus merencanakan juga, jadi nanti di risk assessment itu kan nanti saudara ada diberikan cara-cara untuk melakukan risk assessment. Jadi dari situ kita tahu misalnya kita mesti pasang valve-valve seperti apa, kemudian kita mesti, apa itu namanya, pakai alarm sistemnya seperti apa. Nah itu semua nanti akan diberikan pada risk assessment.
Kemudian ini mungkin nanti ini ya, nanti saudara, kita ada tugas, nanti tugas dari saya mungkin beda dengan tugas dari Pak Yunus atau Pak Putu, tergantung Bapak-bapak itu mau memberikan tugas atau tidak. Dari saya ada tugas satu, nanti tugas berkelompok mungkin minggu kedua atau minggu ketiga saya berikan. Tugasnya adalah saudara nanti mencari, eee kecelakaan kerja yang terjadi di ASEAN ya, yang terjadi di ASEAN, kecuali Indonesia. Nah, saudara nanti melihat proses terjadinya kecelakaan itu seperti apa. Jadi dari mulai, sumber kecelakaan, kemudian bagaimana dia merembet menjadi, pemicu pemicu, kemudian nanti akhirnya adalah menjadi kecelakaan kerja yang, sesungguhnya. Nah, ini ada ini ya, ada apa, ada, kutipan ya, kutipan atau pernyataan yang bagus, tentang kecelakaan kerja. Bahwa kita itu butuh 1 menit untuk menulis apa, peraturan terkait safety. Lalu butuh 1 jam untuk apa, untuk membuat, rapat atau meeting yang berhubungan dengan safety. Lalu butuh 1 minggu untuk merencanakan program safety. Kemudian butuh 1 bulan untuk membuatnya bisa beroperasi atau bisa kita lakukan. Lalu 1 tahun untuk apa, untuk memenangkan 1 award yang berhubungan dengan safety. Kemudian untuk membuat, seorang worker atau seorang pekerja itu menjadi pekerja yang memahami safety, itu butuh sepanjang hidupnya. Tetapi hanya butuh apa, hanya butuh 1 detik untuk merusak semuanya itu dengan 1 kecelakaan kerja. Jadi kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, maka apa yang sudah kita lakukan di atas itu sudah tidak ada gunanya. Itu sebabnya itu sebabnya safety, itu menjadi satu hal yang penting. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada ya peraturan terkait safety kalau saudara perhatikan ya. Eee Pemerintah kita sudah menetapkan beberapa perlindungan terhadap tenaga kerja, tetapi memang, eee, masih belum seintensif yang dilakukan di luar negeri terkait eee, dengan safety atau peraturan yang berhubungan dengan, keamanan atau keselamatan bagi pekerja. Nah, kenapa sih program, K3 ini penting ya? K3 penting, pertama memang, karena, eee K3 itu menentukan kualitas dari produk yang kita buat. Jadi kalau orang-orang berpikir atau banyak industri berpikir bahwa, "Oh, saya nggak perlu mikirin safety, nggak perlu mikirin keselamatan kesehatan kerja, yang penting, eee, produksi saya terus bisa berjalan." Nah, itu satu konsep yang salah karena ternyata K3 itu berhubungan dengan produktivitas. Jadi kalau, terjadi kecelakaan, maka kecelakaan ini akan bisa mempengaruhi, produktivitas dari perusahaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai proses produksi ya, berbicara mengenai proses produksi, ternyata produktivitas itu ditopang oleh 3 pilar, yaitu kuantitas, kualitas, dan keselamatan atau safety. Sehingga kalau kita mengabaikan safety, maka kita tidak bisa membuat satu, proses produksi atau produktivitas yang baik pada industri kita. Nah, itu sebabnya maka, setiap pekerjaan, proses, atau produk itu kan ada persyaratan kualitas atau kita biasa sebut QC ya, quality control. Untuk apa? Untuk menetapkan spesifikasi, teknis, kemudian, ukuran, volume, kapasitas produksi, dan sebagainya yang sesuai dengan standar. Nah, standarnya standar apa? Nah, standar sesuai dengan yang kita acu. Misalnya kalau dia, standarnya adalah standar untuk produk ekspor ya, maka, ininya adalah standar yang diacu adalah standar untuk produk ekspor. Kemudian manfaat dari belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada 3 keuntungan. Yang pertama adalah menurunkan efek pada lingkungan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau misalnya kita terjadi kecelakaan kerja ya, terjadi kecelakaan kerja, kemudian ada,
lepasnya bahan kimia ke lingkungan, maka itu akan mempengaruhi, lingkungan di sekitar kita. Maka, mau tidak mau akan ada dampak atau efek terhadap lingkungan. Nah, kalau kita punya, atau dari awal sudah memikirkan masalah safety, maka, itu akan jadi, eee, itu akan bisa menurunkan efek efek, industri kita atau terjadinya kecelakaan kerja kita terhadap lingkungan. Kemudian mengurangi ongkos produksi, karena kalau kita, melakukan satu produksi yang ini ya, yang apa itu, yang safety, maka, kita bisa menghemat, ongkos produksi karena apa? Karena bisa menghilangkan beberapa hal yang berhubungan dengan, kecelakaan kerja ya. Jadi seringkali industri berpikir bahwa kalau kita itu membangun safety yang baik pada perusahaan, itu membuang uang atau, apa itu namanya, tidak berguna. Tapi sebenarnya enggak. Jadi, kalau kita punya safety yang bagus, produktivitas kita sebenarnya bisa bisa naik. Karena apa? Karena kita mengurangi loss product misalnya, karena, industri kita atau, pekerja kita membuat produksi dengan baik karena, semuanya mereka lakukan dengan safe. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan dan keamanan. Ini jelas karena kalau misalnya dari sisi ini aja ya, dari sisi, yang standar yang harus diberikan pada pekerja, misalnya alat pelindung diri. Kalau kalau saudara lihat kan di industri itu harus pakai earplug misalnya untuk industri yang menghasilkan kebisingan yang tinggi. Kemudian harus pakai Google misalnya, harus pakai Google untuk industri yang mungkin ada banyak debu ya atau pakai masker seperti sekarang. Nah itu juga termasuk salah satu, apa itu namanya, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan bagi pekerja, apalagi sekarang. Jadi, kalau kita berbicara mengenai isu-isu yang lagi tren saat ini, misalnya isu Covid ya, Covid-19 yang menyebabkan saudara harus kuliah online. Nah, apakah di industri itu mengabaikan? Tidak. Jadi saya ikut, apa, pelatihan online beberapa waktu yang lalu dan itu terkait dengan, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, ada banyak industri itu yang sekarang mulai melakukan perubahan protokol ya, perubahan protokol untuk bisa meningkatkan kesehatan dan keamanan pekerjanya. Karena apa? Karena takut, eee terpapar atau ada pekerja yang kena, virus corona atau Covid-19. Karena apa? Kalau misalnya, ada pekerja yang sampai tertular, maka tentu saja produksinya akan menurun, kemudian apa, bisa jadi si industrinya di lockdown sehingga, mereka tidak bisa berproduksi karena ada pekerja yang kena Covid gitu ya. Sehingga, beberapa industri itu ada banyak industri ya, mulai mulai dari industri makanan yang saya ikut kemarin, mulai dari industri makanan, kemudian industri migas, lalu, konstruksi dan lain sebagainya yang sangat-sangat, peduli terhadap, eee, penularan dari Covid, sehingga mereka itu protokolnya udah protokol yang ini banget, yang ketat gitu ya. Misalnya, tidak hanya masalah social distancing atau pemakaian APD, tetapi juga, apa, proses pembelian, proses penjualan, kemudian bagaimana, mencegah si pekerja itu tidak saling, apa, tidak saling berdekatan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diatur sedemikian baik gitu ya. Kemudian mereka juga memikirkan bagaimana kalau misalnya kita mesti berhubungan dengan orang luar, ininya seperti apa, apa, ketentuannya seperti apa, karena kan itu juga juga mempengaruhi ini ya, akan mempengaruhi, tingkat penjualan dari produk yang kita hasilkan. Nah, itu juga mereka
mereka apa itu namanya, itu juga mereka pikirkan. Nah, sampai sedetail itu. Nah, saya pikir, kenapa sih industri kita akhirnya dengan peristiwa Covid ini lebih terbuka ya, lebih terbuka masalah safety, karena memang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus peduli, kalau tidak ya dampaknya akan ke produksi, ke pekerja dan lain sebagainya. Kemudian, ini kenapa nggak bisa? Bentar ya. Nah, lalu peranan chemical engineer pada safety seperti apa? Jadi kalau di dalam, kuliah kita kan kita banyak berbicara mengenai atau mengkhususkan pada ini ya, pada apa, rekayasa teknik kimia atau saudara kan nanti akan jadi, eee, apa namanya, engineer ya, engineer yang khusus dalam bidang teknik kimia. Nah, apa peranannya pada industri kimia? Nah, ini dibutuhkan dalam perkembangan dan safety teknologi. Jadi kalau nanti kita kita eee, belajar bagaimana membuat ini ya, menyimpan menyimpan, solvent supaya aman. Nah, itu kan termasuk, tugas saudara. Nah, seharusnya idealnya kan hal-hal seperti ini dipikirkan ketika kita mau membuat industri ya, atau mendirikan pabrik. Jadi, nanti mungkin kalau saudara pada tahap, tugas akhir atau perancangan pabrik, seharusnya kan sudah mengenal. Jadi kalau saya misalnya seperti ini, mengenal seperti ini, misalnya saya harus simpan solvent A. Solvent A ini harus disimpan pada suhu sekian derajat Celcius misalnya, kemudian dia, kita alirkan dengan kecepatan tertentu. Kemudian, dia sifatnya mudah menguap, kemudian dia mudah terbakar juga. Maka kan dari awal harus dipikirkan pertama adalah, bahan wadah ya, bahan wadah atau tangki. Tangki atau vessel yang harus bahan vessel yang harus digunakan untuk menyimpan, solvent seperti ini seperti apa. Kemudian yang kedua misalnya karena dia mudah menguap, maka dia ketika kita simpan kan, atau mudah memuai misalnya, mudah memuai berarti kan kita harus sediakan satu, ini ya, satu apa itu namanya, satu area yang kosong di atas permukaan dari cairan. Supaya apa? Supaya dia kalau menguap, atau memuai itu tidak overflow. Lalu kalaupun misalnya terjadi sesuatu, itu kita kalau misalnya si solvent ini, overflow dan akhirnya keluar dari vessel ini, kita mesti bawa ke mana? Nah, itu kan juga harus dipikirkan. Lalu kalau dia menguap, tentu saja kan kita harus, pikirkan ya, tidak tidak bisa uapnya kita biarkan tetap berada di dalam wadah atau di dalam vessel, tapi harus kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan itu, berbahaya nggak terhadap lingkungan? Nah, itu ada hal lain nggak yang harus kita lakukan supaya si uap yang, hasil volatilisasi ini, apa itu namanya, bisa aman kita buang misalnya ya seperti itu. Nah ini contoh safety teknologinya untuk chemical engineer adalah yang pertama model hidrodinamika aliran 2 fase melalui vessel relief. Saudara mungkin, nanti belajar lebih lanjut, setelah UTS ya. Kemudian model dispersi, sebaran toxic vapor yang dilepaskan dari pabrik. Jadi ini kalau misalnya kita apa itu namanya, tadi seperti yang saya contohkan, kalau kalau kita, simpan solvent, solvent kita menguap, lalu, keluar ke lingkungan, lalu sebarannya seperti apa sih, konsentrasinya seperti apa, berdasarkan fungsi jarak ya, fungsi jarak dan waktu. Nah, itu kan ada macam-macam hal yang harus kita perhatikan, arah angin, kemudian, apa itu namanya,
kecepatan angin, lalu ini nanti, apa namanya, rilis, banyak yang bisa rilis itu berapa banyak. Nah itu, kita perlu modelkan. Supaya apa? Supaya mencegah nanti sebaran toksik ini mempengaruhi lingkungan atau berefek terhadap lingkungan, itu yang kita cegah. Karena apa? Karena ketika toxic toxic vapor ini keluar ke lingkungan, tentu saja dia akan menimbulkan bahaya terutama terhadap manusia. Kemudian ini ya, teknik matematika untuk memprediksi cara proses mengalami fail atau probability fail. Jadi kemungkinan fail-nya gimana, fail dan kemungkinan fail-nya seperti apa. Jadi misalnya kita akan pasang 2 valve ya, 2 valve. Valve ini kita pasang secara seri atau secara paralel. Nanti kita kita bisa hitung tuh probability fail-nya berapa persen. Lalu kalau misalnya kita pasang 2 jenis valve ya, 2 jenis valve misalnya satu valve untuk shutdown, satu valve untuk, rilis uap misalnya. Nah, kalau misalnya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, maka, ketika, ketika vessel kita ini tidak berjalan dengan baik proses penyimpanannya misalnya, itu kita bisa hitung dia akan mengalami kegagalan itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang hal itu ya. Jadi, itu perlu kita lakukan supaya kita nanti bisa, apa ya, bisa lebih aware atau bisa lebih waspada. Berarti kan kalau kita sudah pasang alat valve itu maksud saya, alat alat valve itu di dalam satu, bejana kita misalnya, kita bisa memperkirakan kira-kira fail-nya itu kapan. Nah, dekat-dekat waktu fail itu kita bisa waspada ya, kita bisa lebih lebih apa, lebih, eee, kita bisa merencanakan untuk melakukan pemantauan lebih terhadap, valve yang kita pasang tadi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari safety. Tujuan dari safety, eee, sebenarnya ini peralatan dasar ya, atau fundamental tools untuk apa? Untuk mendesain atau mengelola atau mengoperasikan industri kimia secara safe. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kan, mungkin di dalam kuliah saudara, saudara kan diajarin misalnya di dalam, mekanika fluida ya, di dalam mekanika fluida cara me me apa itu namanya, mengalirkan satu aliran liquid misalnya, atau mengalirkan liquid tertentu, tapi liquid itu punya viskositas tertentu. Nah, kalau punya viskositas tertentu berarti kan, eee, kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa mengalirkan mungkin tidak bisa mengalirkan dengan, kecepatan tertentu, harus harus ada standarnya, seperti itu. Atau misalnya kalau kita mau mengalirkan, liquid ya, mengalirkan liquid dari atas ke bawah, eee, pompa, kita pakai pompa biasanya. Nah, pompa ini harus dilengkapi apa sih supaya si pompa ini bisa berjalan dengan baik dan kalau dia terjadi kerusakan, dia bisa kasih warning terhadap kita. Misalnya kita kasih, alarm ya, kita kasih alarm, tapi, apa itu namanya, atau sensor. Nah, sensornya itu berbasis apa? Nah, bisa tujuan dari safety adalah seperti itu. Misalnya lagi, kita mau ini ya, menyimpan satu solvent dengan ketinggian tertentu. Nah, dia kalau ketinggiannya lebih dari yang kita rencanakan, dia akan overflow. Nah, kalau overflow, maka, akan terjadi kecelakaan kerja misalnya. Nah, sensornya apa yang harus kita sediakan?
kalau dia berdasarkan, eee, apa itu namanya, nilai ROE-nya ya, nilai ROE-nya berarti kan kita mesti mesti pasang sensor berdasarkan itu. Nah, itu yang yang merupakan tujuan dari, eee, safety. Lalu ada beberapa definisi yang harus, eee, kita ketahui yang terkait dengan safety. Yang pertama adalah accident atau kecelakaan. Jadi accident atau kecelakaan itu merupakan rangkaian kegiatan. Dia merupakan kejadian tidak diharapkan. Jadi, bisa akibatnya bisa luka, kematian, atau kerusakan bangunan. Jadi tidak ada satu eksiden atau kecelakaan itu yang hanya karena satu kejadian. Jadi dia berupa rangkaian kejadian. Jadi nanti ada inisiasinya, propagasinya, kemudian sampai pada terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu rangkaian-rangkaian itu yang memang harus kita analisa satu persatu. Kemudian safety itu merupakan strategi. Jadi strategi untuk apa? Untuk mencegah kecelakaan. Maka yang harus dipikirkan itu mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak bisa kita nanti, memikirkan safety hanya, "Oh, saya langsung mikirnya hanya kasih, APD saja." Tidak seperti itu ya. Jadi ada hierarki yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah eliminasi dari hazard atau eliminasi dari, hal-hal yang bisa menyebabkan berpotensi menyebabkan eksiden misalnya misalnya. Nah, itu kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita, turun ke hierarki berikutnya dan seterusnya. Sehingga nanti pemberian APD atau alat pelindung diri itu menjadi pilihan terakhir atau hanya pelengkap saja. Nah, itu merupakan satu strategi untuk membangun safety. Lalu loss prevention. Jadi merupakan konsep pencegahan ya. Pencegahan apa? Pencegahan dari luka fisik, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian kehilangan, peralatan, stok, dan produksi. Yang kita inginkan kan, tidak ada ini ya, tidak ada luka fisik, tidak ada kematian, tidak ada kehilangan peralatan, tidak ada kehilangan stok ataupun produksi ketika kita merencanakan, satu safety pada industri kita. Lalu hazard, hazard itu apa? Hazard adalah, proses kimia, bisa proses kimia, biologi, dan fisika yang berpotensi untuk menyebabkan eksiden. Jadi kalau saudara masih ingat ya ruang kelas saudara itu ada hazardnya. Apa misalnya hazardnya? Oh ini, apa itu namanya, Eee, listrik ya, listrik, colokan listrik. Karena apa? Karena nanti, misalnya terjadi konsleting itu bisa berbahaya. Lalu kalau di lab hazardnya apa? Hazardnya banyak, bisa biologi. Misalnya, kalau kita bisa keracunan, mikroorganisme tertentu, bakteri misalnya di dalam, lab. Makanya, kalau kita mau Eee, melakukan apa, melakukan, percobaan yang terkait dengan mikrobiologi, maka kita harus, melakukannya pada laminar flow misalnya. Nah itu kan, kenapa kita, lakukan pada laminar flow, karena, eee, bakteri itu berpotensi untuk menyebabkan eksiden. Nah, untuk mencegah terjadinya eksiden itu kita lakukan pada laminar flow. Lalu bisa proses kimia, misalnya pencampuran bahan tertentu atau apa, itu bisa juga menyebabkan eksiden. Kemudian, ada signifikan apa itu namanya, signifikan chemical plant hazard. Jadi ini, beberapa bahan kimia di dalam industri kimia kita yang secara signifikan itu bisa menyebabkan terjadinya apa itu namanya, bisa menyebabkan terjadinya, eksiden. Jadi dia misalnya apa, misalnya satu, senyawa-senyawa kimia yang flammable, kemudian eksplosif, reaktif, atau yang toksik. Nanti kita belajar juga, nah menentukan satu, eee, satu bahan kimia atau pencampuran bahan kimia itu flammable atau tidak. Kemudian kalau kita misalnya, eee, simpan pada wadah tertentu, ada vessel tertentu, itu, kalau dia rilis rilis ke lingkungan, dia
bisa menimbulkan, ledakan sampai sampai berapa besar. Nah, itu nanti kita bisa hitung. Kemudian ada resiko. Resiko itu kemungkinan dan konsekuensi dari resiko adalah kemungkinan dan konsekuensi dari kecelakaan. Ano 'to, oo. Ini saya kok tidak bisa mute semua partisipan ya? Jadi, resiko adalah kemungkinan dan konsekuensi dari kecelakaan. Nah ini, nanti kita bisa hitung resikonya seperti apa. Kemudian sebentar, ini kenapa tidak bisa? Bentar ya. Saya stop dulu. Kemudian saya pakai ini aja supaya gampang. Oke, yang selanjutnya adalah ini, insiden. Insiden itu apa? Insiden adalah, kehilangan kontrol dari material atau energi. Ini jelas ya. Kemudian skenario, skenario adalah merupakan, rangkaian kejadian dari hazard yang menyebabkan, terjadinya kecelakaan. Kemudian insiden outcome adalah manifestasi fisik dari, kecelakaan. Jadi, dampak dari kecelakaan itu apa saja, misalnya luka, kemudian, apa itu namanya, apa, kerusakan. Nah itu, merupakan insiden outcome. Lalu safety itu apa sih? Safety itu kalau kita kemudian ada attitude, ada sikap. Jadi safety itu merupakan sikap, bukan apa namanya, sikap yang tidak bisa terjadi begitu saja. Jadi kita harus bangun itu sikapnya. Jadi kalau kalau saudara misalnya, lihat di ini ya, di luar negeri gitu ya, safety-nya kenapa sih kecelakaan kerjanya itu, apa, kecelakaan kerjanya itu jauh lebih tingkat kecelakaan kerjanya maksud saya ya, lebih kecil dibanding dengan di Indonesia atau misalnya kita bandingkan antar negara di ini ya, di mana, di ASEAN aja misalnya, Indonesia dengan, Singapura, mungkin terlalu jauh kalau Indonesia dengan Singapura. Mungkin Indonesia dengan Thailand gitu ya, dengan Thailand. Kenapa sih Thailand, punya tingkat, kecelakaan kerjanya jauh lebih rendah dibanding dengan Indonesia. Nah itu masalah attitude atau sikap. Nah itu perlu dibangun gitu ya. Eee, sayangnya kan kita masih, apa tuh namanya, pekerja atau buruh Indonesia ini kan tipe buruh yang no motivation dan dia skill-nya rendah gitu ya. Jadi ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita punya ini ya, punya apa itu namanya, kita bandingkan misalnya, kita bandingkan pekerja Indonesia dengan pekerja dari Thailand. Kita suruh bikin satu barang misalnya, apa ya, misalnya bikin gelas gitu ya, bikin gelas. Nah pekerja Indonesia itu, eee dari misalnya waktu satu jam dia bisa menghasilkan 5 gelas tapi, fail atau tidak lolos quality control itu, 3, berarti 60% ya, kita loss 60%. Sedangkan sedangkan kalau pekerja Thailand disuruh bikin gelas misalnya ya, disuruh bikin gelas, dia dalam 1 jam itu bisa bikin 10 dan loss-nya cuma 1.
berarti dia loss-nya berapa? Loss-nya 20%. Nah, itu kenapa? Karena masalah attitude. Maka safety pun demikian, karena ini masalah masalah, attitude, maka perlu kita bangun. Lalu, safety ini harus ada di dalam pikiran kita merupakan masalah fundamental, jadi masalah dasar. Tidak tidak, apa itu namanya, ini bukan, apa ya, bukan kebutuhan kalau di industri ini bukan kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier, tapi safety ini adalah kebutuhan dasar atau fundamental, maka harus dipikirkan baik-baik. Kemudian yang E-nya adalah experience. Experience ini adalah apa, kita bisa membangun safety itu dari experience atau dari pengalaman, tapi bukan berarti kita harus misalnya industri harus mengalami satu kecelakaan kerja dulu untuk membentuk atau membangun satu, sistem safety-nya, tidak demikian. Experience itu bisa kita, dapat dari mana? Misalnya pengalaman industri lain yang pernah mengalami kecelakaan kerja yang hampir serupa dengan kita, atau bisa juga misalnya pengalaman dari, eee apa itu namanya, atau misalnya dari, textbook ya, dari textbook. Jadi standar standar maksimum safety yang harus disediakan. Nah, itu kan kalau textbook tentu saja berdasarkan, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau itu berdasarkan, pengalaman-pengalaman dari industri-industri yang lalu yang, akhirnya dijadikan, satu teori atau satu satu standar dalam satu buku. Nah, eee singkatan berikutnya adalah T atau time. Jadi safety ini tidak bisa kita bangun atau tidak kita bentuk itu misalnya hari ini kita bikin gitu ya, besok itu kita berharap semua semua apa itu namanya, semua pekerja kita atau kita punya industri itu sangat safe, itu tidak bisa. Jadi itu masalah waktu ya. Fungsinya adalah fungsi waktu. Maka itu, harus kita bangun sedikit demi sedikit, apalagi kalau itu masalah attitude atau masalah awareness, masalah, apa itu namanya, kesadaran ya. Kesadaran itu tidak bisa kita, kita bangun seketika, tapi harus, eee, berj harus seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian terakhir Y atau U berarti safety itu bukan masalah orang lain ya, safety itu dalam membangun safety atau membangun sistem safety yang terpenting adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu membandingkan orang lain, loh dia tidak misalnya ya, dia tidak pakai, APD misalnya, tidak pakai APD tetapi kok dia, bisa ini ya, bisa apa, bisa aman-aman saja. Nah itu tidak boleh, pemikiran seperti itu tidak boleh. Jadi ada ada pengalaman ya, ada pengalaman yang dibagikan di dalam satu textbook itu yang pernah saya baca. Jadi ada seorang, chemical engineers, seperti Anda nantinya gitu ya, yang masuk ke dalam industri, kemudian dia tiba-tiba dia melihat, apa itu namanya, ketika dia masuk, dia pengen cepet-cepet nih, pengen cepet-cepet keluar dari industri itu. Itu kenapa kira-kira? Pertama mungkin karena dia fresh graduate gitu ya, dia punya teori safety yang sangat lengkap misalnya, mungkin dia melihat bahwa si industri ini, faktor safety-nya rendah. Dan karena faktor safety-nya rendah ketika dia keliling-keliling dia lihat, oh ada beberapa vessel atau beberapa, apa itu namanya, storage storage dari, bahan kimia yang tidak sesuai dengan standar. Nah, dia jadi takut gitu ya, takut lama-lama berada di dalam industri tersebut karena dia berpikir bahwa industri ini sebentar lagi ini meledak gitu ya. Walaupun orang di sekitarnya mungkin tidak sadar. Nah, dia pun bertanya kepada seorang apa namanya, seorang pekerja yang sudah bekerja di situ sekitar 20 tahun. Dia bertanya, "Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di industri ini?" Dia bilang, "Tidak pernah, sejauh saya bekerja di sini itu tidak pernah ada kecelakaan kerja." Nah, tapi kan faktor ininya dia bilang, "Tapi kan ini nggak aman," misalnya. Ini A nggak aman, B nggak aman, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja si apa itu namanya, eee, si pekerja yang sudah 20 tahun ini tidak pernah menyadari bahwa, eee
safety yang tidak dilakukan dengan baik pada industrinya atau tempat dia bekerja itu kan seperti menanam satu bom ya, menanam satu bom yang kemungkinan suatu ketika itu bisa meledak. Meledaknya mungkin bisa bersama-sama gitu loh. Misalnya kalau kalau, tidak melakukan penyimpanan solvent pada wadah dengan bahan dan sistem alarm dan sistem, valve yang bagus, nah suatu ketika kemungkinan, dia akan bisa meledak gitu loh, karena kita tidak tahu misalnya dia overheating atau overpressure dan lain sebagainya, kita tidak sediakan itu atau mereka tidak sediakan itu nantinya akan menjadi faktor yang menyebabkan, terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu sebabnya, di dalam kata safety itu ada kata you, you-nya ke kita gitu loh, menunjuk pada diri kita sendiri. Kemudian ini adalah kecelakaan industri, proses, apa, kecelakaan industri utama ya, kecelakaan industri utama yang terjadi pada industri. Yang pertama adalah kebakaran, kemudian ledakan dan, eee, keluarnya, bahan toksik atau toxic release. Jadi, kebakaran itu memang ada banyak faktor ya, ada banyak faktor yang terjadi. Jadi ada kasus-kasus yang terjadi, misalnya saya pernah baca kasus di India gitu ya, di India dia, apa itu namanya, ada satu industri yang dia karena takut pekerjanya ini ya, pekerjanya apa itu namanya, melarikan diri gitu ya, melarikan diri pas jam kerja, maka kan dia bikin satu industri itu, apa itu namanya, lubang-lubang anginnya itu, sangat rapat gitu. Nah, suatu ketika karena konsleting generator ya, generator yang tidak terpelihara dengan baik, maka terjadi kebakaran. Nah, setelah terjadi kebakaran, kebakaran kan sebenarnya kita bisa atasi kalau dia masih kecil ada apa ya, alat pemadam api ringan. Tapi ternyata pada industri itu dia banyak pakai bahan yang mudah terbakar, tapi dia tidak menyediakan apar sama sekali, sehingga akhirnya, si api yang harusnya tidak bisa membesar itu, bisa membesar. Maka, kecelakaan kerja pun terjadi dan kerugian yang diharapkan itu kerugian yang terjadi maksud saya, kerugian yang terjadi itu kerugian yang sedemikian besar. Nah, explosion juga demikian, explosion bisa terjadi misalnya karena kebocoran, ini tertentu gitu ya, kebocoran, pipa tertentu atau ke kebocoran, vessel atau storage tank tertentu. Nah, itu merupakan, nomor 2 ya dari, kecelakaan kerja yang biasa terjadi pada industri kimia. Nah, ini kalau saudara perhatikan, apa konsekuensinya dari terjadinya tadi kebakaran, explosion, atau ledakan ya dengan, rilis rilis toksik atau rilisnya bahan-bahan kimia ke lingkungan. Pertama memang fasilitas atau, kematian ya, kematian. Kemudian, luka, injuries atau luka. Lalu kerusakan lingkungan, fatalities tentu saja tidak kita harapkan. Jadi sebisa mungkin kalau terjadi kecelakaan kerja semua ini ya, semua apa, apa, semua pekerja sebisa mungkin kalau terjadi kecelakaan kerja itu cepat bisa keluar dari tempat terjadinya kecelakaan kerja sehingga, si pekerja ini sebisa mungkin tidak menjadi ini ya, tidak menjadi korban. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan lingkungan ya karena toxic release. Jadi, kalau saudara tahu, apa itu namanya, terjadinya kecelakaan di Bhopal ya, terjadi kerusakan lingkungan tetapi, kerusakan lingkungannya pun sampai sekarang, apa, dampaknya itu masih dirasakan oleh masyarakat yang ada di Bhopal, India. Kemudian, kerusakan bangunan tentu saja kalau explosion pasti ya terjadi kerusakan bangunan. Nah, kita bisa hitung sebenarnya, kita bisa nanti hitung, apa tuh namanya, tingkat explosion dari satu bahan kimia yang kita simpan pada tangki tertentu itu kira-kira kalau dia rilis nanti explosion-nya bisa merusak apa, sehingga nanti kita bisa atur tuh.
misalnya di dalam industri, nah kita mesti mesti apa itu namanya, mesti, beri jarak berapa berapa, berapa jauh. Nah itu bisa bisa kita rencanakan dari awal. Kemudian evakuasi ya, konsekuensinya tentu saja harus kita evakuasi, ke evakuasi manusia tentu saja. Kemudian kehilangan, bisnis ya, yang bisnis jelas, kemudian penutupan dari industri kita atau plant kita ini, sebagai, dampak yang lebih buruk lagi. Kemudian ada denda, kemudian kita dibawa ke pengadilan juga bisa karena keteledoran ya, karena keteledoran, apa itu namanya, sehingga terjadi, kebakaran, kemudian explosion atau toxic release. Nah, untuk mencegah hal-hal yang di atas terjadinya kebakaran, explosion, maupun toxic release, maka kita mesti mesti mempertanyakan, ada apa namanya, kata-kata kunci ya, kata tanya kunci yang bisa kita tanyakan ketika terjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi kecelakaan kerja ya. Kenapa kecelakaan itu terjadi, lalu bagaimana kecelakaan itu terjadi, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya terjadi ya, untuk membuatnya tidak terjadi misalnya. Lalu kapan? Ini, pertanyaan atau kata kunci atau pertanyaan kunci yang harus, bisa kita tanyakan ketika, terjadi kecelakaan kerja ataupun sebelum terjadi kecelakaan kerja. Kemudian misalnya ini, yang pertama, kenapa kenapa terjadi kecelakaan? Misalnya ini, handle proses yang berbahaya, ini kan berhubungan dengan, meng-handle satu material atau energi ya, atau, nah ini berhubungan dengan, apa itu, makhluk hidup atau kehidupan dan produk yang diharapkan. Nah, kalau kita meng-handle sesuatu, nah potensi dari kehilangan itu ada, potensi kehilangan itu harus ada. Maka, sesuatu bisa kita lakukan untuk mengurangi apa, mengurangi, apa itu, mengurangi, area yang bisa menyebabkan terjadinya, kecelakaan sampai pada level yang kita bisa toleransi atau kita bisa abaikan. Jadi ini bagaimana kita menurunkan tingkat terjadinya kecelakaan atau bahkan, membuat kecelakaan itu tidak terjadi. Kemudian yang ini ya, yang selanjutnya, bagaimana sih kecelakaan itu terjadi ya? Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Nah ini, kalau saudara lihat di dalam slide ini ya, jadi kemungkinannya kalau kebakaran itu kemungkinannya adalah tinggi, kemudian explosion atau ledakan itu kemungkinannya intermediate dan toxic release itu kemungkinannya rendah. Lalu konsekuensinya misalnya, kematian itu kalau kebakaran rendah, kemudian explosion itu intermediate, tetapi toxic release itu walaupun kemungkinannya rendah, tapi dia konsekuensinya itu tinggi. Lalu kehilangan secara ekonomi ini kalau kebakaran itu intermediate ya, kemudian kalau explosion ini tinggi dan toxic release itu, memang, rendah. Karena memang dia tinggi pada apa, pada kalau toxic release kan lebih ke arah dampak ke lingkungan ya, dampak di orang sekitarnya. Nah, kalau dari sisi, economic loss-nya sebenarnya kan rendah dari sisi industri sendiri, tapi kalau berbicara masalah lingkungan, nah itu cukup tinggi. Nah ini, piramid accident piramid seperti ini ya. Jadi, kalau saudara lihat kalau saudara perhatikan, nah ini, yang paling banyak kemungkinannya ya, jadi ini kemungkinannya. Jadi kalau saudara lihat, di dalam, pie, diagram diagram pie ini ya, ini explosion-nya kemungkinan itu 30%, kemudian, kebakaran 31%, lalu ada vapor cloud explosion itu 36%, lalu yang lainnya adalah sekitar 33%. Nanti kita juga bisa menghitung, sebenarnya kita bisa melakukan perhitungan maksud saya, kita bisa melakukan perhitungan vapor cloud explosion itu kira-kira berapa ini sih, berapa gede gitu ya,
untuk satu, solvent atau ini tertentu, itu kita bisa hitung sebenarnya. Sehingga kita bisa menurunkan kenapa kita perlu hitung itu, kita bisa menurunkan, tingkat terjadinya kecelakaan, akibat dari vapor cloud explosion. Kemudian nah ini, asal dari kecelakaan ini yang paling banyak kalau saudara lihat, dari ini ya, mechanical failure. Jadi kegagalan secara mekanis. Misalnya apa kegagalan secara mekanis? Oh ini, belokan pipa waktu kita mengalirkan ini tertentu, mengalirkan, cairan tertentu karena pipanya belok-belok sehingga, pada belokan-belokan itu timbul, kebocoran misalnya. Itu secara mekanis kan, secara mekanis. Kemudian, eee, misalnya dalam boiler ada bagian tertentu yang tidak bisa mengalir mengalir dengan lancar misalnya, sehingga itu nanti bisa menyebabkan, eee, kegagalan. Iya, Mbak. Nah, itu bisa menyebabkan, kegagalan atau menyebabkan, terjadinya kecelakaan. Kemudian, error secara operasional. Jadi ini mungkin, ini ya, apa itu namanya, faktor manusia ya, faktor manusia misalnya seperti ini, eee, ada satu kasus misalnya, eee saudara bilang pada operator, katalis A misalnya, katalis A harus diberikan atau dimasukkan pada tangki B pada port pertama setelah proses mixing selama 10 menit misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi misalnya katalis yang dimasukkan salah, harusnya kan katalis A, katalis B, kemudian harusnya kan 10 menit setelah proses mixing. Nah, ini karena si operatornya atau si pekerjanya ini, melamun atau ngantuk atau main HP gitu ya, sehingga lebih dari 10 menit atau mungkin sebelum 10 menit itu sudah dimasukkan si katalisnya. Kemudian, eee tadi bisa jadi juga salah masukkan, harusnya di port yang pertama, tetapi tidak dimasukkan ke situ. Atau mungkin malah salah masukkan, harusnya tangki tangki A misalnya dimasukkan ke tangki B. Nah, itu kan operasional error ya. Kemudian, eee, yang ketiga adalah tidak kita ketahui, unknown. Kemudian, kegagalan dari proses. Prosesnya terjadi apa itu namanya, terjadi gangguan, proses yang terjadi gangguan. Eee, apa, contohnya misalnya harusnya, si si pompanya misalnya, pompa apa namanya, dosing pumpnya, misalnya dosing pumpnya itu harusnya kan ini kan ya, memberikan, memberikan senyawa atau 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 memasukkan solvent tertentu ke dalam tangki dengan kecepatan tertentu, lalu sehingga yang masuk adalah volume tertentu ternyata tidak tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, itu kan proses yang mengalami gangguan. Kemudian yang selanjutnya adalah natural hazard. Jadi, ini karena proses alam gitu, mungkin kebanjiran, lalu yang sekarang misalnya Covid ini ya, itu kan ini natural hazard. Kemudian, desain yang error misalnya lupa tuh kalau kita, eee, kalau mendesain tangki yang memang dia harus harus menyimpan senyawa atau solvent dalam suhu tertentu, lalu misalnya si solvent ini harus diselimuti dengan gas N2 misalnya, ternyata tidak ada, alarm atau shutdown valve-nya atau sensor yang menunjukkan bahwa, kalau terjadi apa namanya, kalau sistem tidak berjalan dengan baik maka dia bisa kasih kasih warning kepada kita. Nah itu kan desainnya error ya.
Lalu yang terakhir adalah karena sabotase. Nah ini, eee, asal dari kecelakaan. Nah ini yang berhubungan dengan peralatan atau hardware. Jadi misalnya, apa, kalau yang paling banyak ini berhubungan dengan sistem perpipaan ya. Sistem perpipaan tadi yang saya bilang, belokanlah, kemudian kita mesti apa itu namanya, misalnya mengalirkan cairan ya, mengalirkan cairan itu pada jarak yang cukup panjang. Maka kalau jarak cukup panjang lalu, misalnya lebih dari misalnya ini ya, misalnya, lebih dari 10 meter kemudian, di ujung-ujungnya ada belokan, belokan ke atas dan belokan ke bawah, maka kan kemungkinan, eee, terbawanya 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 gelembung di dalam terbawanya gelembung di dalam pipa itu cukup besar, apalagi kalau misalnya itu mengalirkan air misalnya. Kemudian nah karena gelembung yang cukup besar, maka kan nanti di bagian tengah pipa itu si gelembungnya kan akan mengumpul ya, akan mengumpul, maka si apa itu namanya, si air ini kalau gelembungnya makin lama makin banyak, maka si air ini kan tidak bisa mengalir dengan apa, dengan lancar ya. Sama juga kalau kita mengalirkan, apa, solvent dengan viskositas tertentu. Nah, kalau di dalam, pipa yang apa itu namanya, sistem perpipaan yang seperti itu, apa sih yang harus kita sediakan? Nah, di dalam perencanaan yang harus kita sediakan apa? Yang harus ditaruh di dalam pipa itu adalah, air release valve, valve yang bisa mengeluarkan udara yang terperangkap. Nah, itu kenapa harus pasang, valve itu? Karena kalau tidak kita pasang, maka dia bisa terjadi kecelakaan. Misalnya apa, kalau air itu digunakan untuk pendingin, nah itu mungkin nanti bisa terjadi kebakaran ya, di tempat di mana, area itu harus didinginkan oleh air, sementara air ini tidak bisa mengalir dengan lancar. Kemudian yang di atasnya adalah tidak kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah storage tank atau tangki penyimpanan, itu tadi yang sudah saya ceritakan. Misalnya kita simpan solvent, lalu harus, pada suhu tertentu, lalu harus, di apa itu namanya, di eee, diliputi dengan gas N2 dan lain sebagainya. Nah itu kan, kalau tidak maka kemungkinan bisa menjadi sumber terjadinya kecelakaan. Kemudian, reaktor piping ya, apa, perpipanya ada di dalam reaktor. Nah, ini mungkin saudara juga sudah belajar, di dalam ini ya, di dalam apa itu namanya, mungkin di dalam saya nggak tahu ini di dalam apa ya, mekanika fluida mungkin ya? Ada mungkin? Atau di mata kuliah yang lain, jadi kalau saudara, eee Saudara semoga semoga ininya sama ya, bahasanya sama ya. Jadi saya kan, background saya kan teknik lingkungan. Jadi kalau di dalam teknik lingkungan misalnya kalau kita punya, tower gitu ya, punya tower untuk menyimpan air, maka yang harus kita sediakan kan, di dalam reaktor piping-nya kan pipa input, pipa output, kemudian ada sistem valve ya, ada sistem valve di sana. Lalu, di yang paling atas ini gauge ya, gauge itu berarti menunjukkan tekanan kan, menunjukkan tekanan. Nah, itu kan juga termasuk kalau dia tidak berjalan dengan baik kan, kita tidak tahu kalau dia misalnya sudah over pressure misalnya. Kemudian, itu reaktor piping ya, kemudian holding tank itu juga demikian, heat exchanger saudara, tahu, saudara sudah paham juga heat exchanger seperti apa, nanti ada satu kasus yang kita bahas, yang berhubungan dengan heat exchanger, mungkin Pak Putu juga nanti akan ini ya, akan singgung sedikit. Kemudian valve, itu tadi yang saya bilang valve, apakah kita perlu pasang hanya satu valve ataukah, valve ini macamnya cuma satu ataukah valve ini mesti macamnya 2? Karena apa? Karena valve ini
ternyata merupakan sumber dari kecelakaan. Lalu tower, ini jelas ya, kemudian kompresor, lalu pompa, pompa ini jelas seperti yang tadi saya berikan, seperti tadi yang saya berikan contoh, kalau pompa ini tidak berjalan dengan baik, misalnya dosing pump, dia tidak bisa apa ini namanya, mengalirkan cairan sesuai dengan volume yang kita inginkan. Nah, itu pasti akan terjadi, kecelakaan kerja. Kemudian ada, gauge atau, itu tadi ya, alat untuk mengukur tekanan. Nah, ini adalah terjadinya urutan kecelakaan kerja. Bu Tuani, Ya. maaf saya memutus sebentar. Itu bisa kembali nggak ya Bu ke yang slide sebelumnya yang nature of accidents-nya itu Bu? Ya, ini. Saya mau bertanya Bu, yang tadi kayak kan penyebab utamanya kalau di diagram ini yang piping systems Bu. Nah itu saya kurang paham kok bisa ada udaranya, terus kalau udaranya menghambat bisa menyebabkan kecelakaan itu tadi Bu. Kan kalau misalnya terhambat ya sudah mentok nggak jalan gitu Bu. Kayak bahayanya di mananya gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya dalam satu pipa ya, pipa ini, untuk mengalirkan air misalnya, pipa untuk mengalirkan air. Nah, air ini kan kita alirkan dengan kecepatan tertentu. Jadi pipa misalnya tadi sudah saya jelaskan, satu pipa itu ada, belokan ya, ada Iya Bu. belokan, kemudian ada apa itu namanya, ada belokan untuk masuk ke dalam pipa itu, ada belokan untuk keluar. Eee, ini kayaknya harus digambar memang ya. Minggu depan saya usahakan, saya bisa pakai papan tulis di mana gitu ya. Oh Nah, iya Bu. jadi kalau misalnya kita mengalirkan air, air itu kan kadang mengandung gelembung udara ya, mengandung gelembung udara. Nah, kalau dia kecepatannya tidak, sesuai dengan yang kita rencanakan, kecepatannya mungkin lebih rendah ya, sehingga dia tidak mengalir dengan lancar, maka dia bisa ada udara yang terperangkap di atas di atas pipa, pas bagian tengah biasanya. Iya. Nah, kenapa itu bisa menyebabkan tidak tidak mengalir? Karena pipa itu nanti si bagian atas sama bagian bawahnya itu bisa apa ya, si pipanya itu bisa melengkung. Pipanya bisa melengkung sehingga, apa itu namanya, pipanya lama-lama jadi cracking gitu. Bisa Crack. bayangin? Oh, Cracking. Jadi oh, bisa apa namanya, jadi kayak bikin kondisi vakum di tengah-tengahnya gitu Kak, Bu? iya, Terus akhirnya bikin putus pipanya? bikin heeh, tapi pipanya itu bisa Heeh. bisa seperti bagian atas sama bagian bawahnya itu kayak timbul lengkungan gitu. Kalau timbul lengkungan kayak dia, apa itu namanya, mmm, si bagian atasnya menuju ke bawah gitu. Kalau kita tidak Oh, pasang air release valve. Nah, itu sebabnya kalau saudara perhatikan di kalau kalau ini ya, kalau misalnya sempat ketemu di beberapa pipa pipa terutama pipa besi ya, pipa besi itu, biasanya, sampai pada ini tertentu kan, sampai pada, panjang tertentu biasanya di tengahnya kayak ada valve-nya gitu. Nah, itu memang valve yang, eee, fungsinya adalah untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalam pipa itu. oh, iya Bu, terima kasih Bu. Sistem perpipaan yang dimaksud sistem perpipaan itu seperti itu. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ya, urutan dari kecelakaan kerja. Urutan dari kecelakaan kerja, ini mulai dari inisiasi, propagasi, dan terminasi. Jadi, eee, inisiasi adalah kejadian mula-mula atau yang menjadi pemicu. Kemudian propagasi, kejadian menyebabkan ekspansi eksiden, lalu terminasi adalah kejadian berhenti pada eksiden. Jadi kalau terminasi ini sudah kebakaran, sudah explosion, kemudian toxic release, nah itu sudah terminasi. Nah, setiap urutan ini, kecelakaan kerja ini kita mesti tahu. Dan kalau bisa kita cegah supaya jangan sampai terjadi, atau jangan sampai, timbul inisiasi, lalu, eee, berjalan menuju propagasi dan akhirnya menjadi, terminasi ya. Lalu cara mencegahnya gimana? Ini misalnya kalau inisiasi
kita pakai grounding, tahu ya grounding ya? Grounding itu kan kita apa namanya, menetralkan arus listrik ke tanah. Nah, itu biasanya eee, kita lakukan seperti grounding dan bounding itu hampir sama ya. Nah, kita netralkan. Jadi arus-arus listrik yang tinggi itu kita netralkan. Lalu inerting, kalau senyawa itu membuat dia jadi inert. Lalu yang ketiga ini, eee, pakai bahan yang, explosion proof electrical. Lalu yang keempat kita pakai guardrail atau guards. Jadi kalau saudara lihat di industri misalnya ada apa namanya, ada bagian jalan yang warnanya kuning biasanya ya. Jadi dia kayak jalan setapak menuju industri tersebut atau biasanya di luar industri tersebut yang dia, apa itu namanya, yang dia mengarahkan kita menuju industri itu, nah itu adalah guardrails. Kenapa? Kalau kita berjalan di dalam guardrails itu, kita tidak akan apa, eee, inisiasi kecelakaannya itu tidak mungkin ada, karena kita sudah berada di dalam, guardrails itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur maintenance. Ini berarti harus SOP ya, bentuknya SOP. Jadi, prosedur maintenance-nya itu seperti apa. Nah, kenapa itu kenapa harus maintenance? Karena apa? Karena, satu alat atau eee, satu, barang tertentu gitu ya, atau tools yang tidak kita maintain dengan baik, itu bisa menjadi inisiasi terjadinya kecelakaan. Ini saya lupa, kasih gambarnya ya. Jadi misalnya, minggu depan saya kasih lebih detail ya. Jadi misalnya satu, alat yang tidak kita maintain, satu, apa namanya, satu keran gitu ya, satu satu selang berkeran yang itu digunakan untuk mengalirkan air panas misalnya, tapi kita tidak pernah melakukan maintain dengan baik. Nah, itu, membuat bisa menjadi inisiasi kecelakaan karena apa, kalau tiba-tiba kita pakai ternyata si valve pada selang itu tidak bisa berjalan dengan baik, sementara yang harus kita alirkan adalah, air misalnya dengan suhu 50 atau 60 derajat Celcius, tentu saja ini akan menjadi apa, inisiasi ini akan menjadi, merambat ke propagasi dan akhirnya menjadi, terminasi. Inisiasinya adalah apa? Inisiasinya adalah si valve yang tidak bisa, eee, berfungsi dengan baik. Lalu propagasinya adalah dia kita gunakan untuk mengalirkan air panas ternyata lepas gitu ya, lepas sehingga terjadi kecelakaan, terjadi terminasi, yaitu ada pekerja yang, terpapar air panas tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah, eee, hot work permits ya, jadi izin untuk melakukan pekerjaan pada area-area dengan suhu yang tinggi. Nah ini, kenapa bisa jadi kecelakaan kerja atau bisa bisa menimbulkan inisiasi, di mana selanjutnya bisa terjadi kecelakaan kerja. Nah karena memang kalau bekerja pada suhu-suhu tertentu memang kan harus ada ini ya, harus ada apa namanya, standar-standar dan izin-izin yang ketat ya. Lalu eee, kalau misalnya saudara tidak tahu ini sebenarnya standarnya seperti apa. Nah ini saya baru baru tahu juga ya, baru tahu juga ternyata di di Indonesia ini ada satu ini juga, ada satu eee, apa istilahnya itu, bukan assessment, jad sertifikasi. Jadi sertifikasi. Jadi ternyata pemerintah kita itu sekarang punya sertifikasi untuk pekerja-pekerja yang bekerja pada tempat-tempat tertentu. Misalnya
yang bekerja pada ketinggian gitu ya, yang bekerja pada ketinggian, kemudian yang bekerja pada daerah dengan suhu tertentu dan lain sebagainya. Nah itu, ada apa itu namanya, ada, aturan-aturan tertentu atau izin-izin tertentu yang harus dipatuhi dan pekerja yang bekerja pada area-area seperti itu harus tersertifikasi. Jadi, karena ini juga ya, ini hikmah dari Covid juga ya, jadi saya minggu lalu itu ikut ikut satu pelatihan, nah dia satu satu apa namanya ya, satu konsultan konsultan, K3 ya, konsultan K3 yang, eee, jadi dia mengeluarkan sertifikasi pekerja yang bekerja pada daerah-daerah yang memang membutuhkan safety yang sangat tinggi, karena tingkat kecelakaannya itu sangat tinggi. Jadi misalnya dia harus, apa itu, pekerja yang harus ini ya, yang harus apa, bekerja pada ini tertentu, bekerja pada, suhu tertentu. Lalu misalnya, apa namanya, tukang las ya, tukang las tapi yang dilas itu kapal tanker gitu ya. Kalau yang dilas kapal tanker tentu saja kan, eee, sistem apa namanya, sistem pengelasannya kan beda. Nggak bisa dia misalnya, eee, terjadi pengelasannya kayak 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 yang kita lihat gitu ya, ada percikan-percikan api gitu ya. Sementara kan dia kalau kapal tanker kan, gede sekali gitu ya, dia kan mesti harus ini ceritanya ya, mereka yang cerita. Jadi mesti mesti harus melakukan pengelasannya secara dingin, tidak pernah ada tidak pernah terjadi, diharapkan atau jangan sampai terjadi percikan api, tetapi, ininya itu bisa dengan baik gitu, pengelasannya bisa dilakukan dengan baik. Misalnya untuk apa, untuk kapal-kapal tanker yang mengalami, keretakan, jangan sampai terjadi kebocoran, maka pekerja-pekerja yang melakukan hal itu memang harus ada sertifikasinya. Nah itu kenapa? Nah karena itu tadi, ada beberapa Beberapa, jenis pekerjaan ya atau beberapa kegiatan itu yang bisa menyebabkan inisiasi sehingga akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Lalu yang selanjutnya adalah faktor ini ya, faktor-faktor manusia dalam desain. Itu nanti mungkin lebih dijelaskan oleh Pak Yunus, lebih detail dijelaskan oleh Pak Yunus. Kemudian ada proses desain juga itu bisa menjadi, inisiasi terjadinya kecelakaan. Kemudian kesadaran, terhadap tingkat bahaya dari bahan kimia. Ini juga kan, di pekerja di Indonesia cukup rendah ya terhadap ini ya, kita tidak punya awareness yang baik gitu loh. Karena mungkin tidak pernah memperkenalkan, MSDS dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tahu MSDS pun, apa, kalau seandainya tahu MSDS mungkin, tingkat awareness-nya akan lebih bisa dibangun. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam mencegah kecelakaan kita pada tahap propagasinya. Misalnya apa? Transfer material secara emergensi. Jadi materialnya ini udah tahu nih materialnya, flammable misalnya. Atau dia kalau kena air meledak misalnya, berarti kan, transfernya mesti seperti apa supaya dia tidak kena uap atau terpapar apapun yang bisa menyebabkan meledak misalnya. Nah itu, salah satu cara pada bagian propagasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian menurunkan penggunaan material yang flammable. Jadi kalau bisa kita ganti, kenapa kita mesti pakai senyawa seperti itu, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini misalnya ya, mungkin mungkin juga, eee, tidak apa tuh namanya, tidak semua bahan flammable bisa kita rubah. Tapi salah satu contoh misalnya seperti ini, ada bahan yang, selama ini kan cat itu based on solvent ya, based on solvent sehingga dia solventnya itu bisa rilis ke lingkungan. Nah, kita bisa ganti nggak si solvent itu dengan bahan lain yang lebih aman, misalnya air. Misalnya air, tentu saja dengan perubahan itu
pasti ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya apa? Harus melakukan maintenance terhadap cat, terhadap barang maksud saya, terhadap barang atau material yang kita cat dengan lebih baik, itu mesti dilakukan misalnya seperti itu. Nah itu contoh dari, apa namanya, propagasi. Nah ini misalnya, yang kedua adalah material yang flammable itu bisa nggak kita kurangi penggunaannya. Kemudian equipment spacing and layout. Jadi ini seringkali kecelakaan kerja itu kan terjadi karena apa? Karena, jarak antar pekerjanya terlalu dekat misalnya, terlalu dekat. Kemudian tidak melakukan tidak membuat layout dengan baik. Nah ini terjadi, eee, banyak sekali terjadi di Indonesia gitu ya. Saya pernah masuk ke dalam satu ini, jadi ini industri industri apa itu namanya, industri kecil dan menengah. Dia, electroplating, berarti dia membuat, eee, buk bukan membuat, melapisi ya, melapisi logam dengan logam tertentu. Nah, jarak antara setelah setelah logam dibersihkan ya dengan menggunakan H2SO4, dia kan harus dicelupkan tuh eee, ke dalam air. Kemudian dicelupkan lagi ke dalam satu bahan kimia tertentu gitu ya. Nah, mereka pun pengetahuan tentang bahan kimia ini nama apanya ya, nama bahan kimianya secara sains itu dia nggak tahu. Yang tahu itu bahan apa. Yang tahu adalah nama ininya, nama apa, nama dagangnya, nama yang dipakai, eee, nama yang dipakai di antara sesama sesama apa, sesama pengguna. Nah, nama itu kalau di kita nggak akan paham gitu, itu sebenarnya apa, gitu. Nah, dia nama ilmiahnya nggak tahu, misalnya asam sulfat gitu, H2SO4 dia nggak tahu, dia sebutnya apa saya lupa. Itu itu mungkin yang menyebabkan mereka, lack of melakukan equipment spacing and layout. Jadi antara satu tempat ya untuk apa ini namanya, untuk memindahkan barang yang sudah dibersihkan dengan H2SO4 ke air, kemudian ke senyawa kimia lain, kemudian dilakukan proses, electroplating, itu sangat dekat. Nah, kalau sangat dekat seperti itu, eee, bisa memicu kecelakaan kerja nggak? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena kalau terlalu dekat kemungkinan si pekerja itu, apa itu namanya, kena terhadap, bahan yang pH-nya rendah ini, bahan asam ini kan cukup besar gitu ya. Nah itu terjadi karena apa? Karena kita nggak punya spasi yang cukup dan nggak punya layout yang bagus. Sehingga, akhirnya itu redesain gitu ya, redesain kembali dengan memberikan jarak tertentu antar bagian dari produksi. Sehingga terjadinya kecelakaan kerja itu bisa kita turunkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita pakai material konstruksi yang non flammable, ini jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menginstalasi atau memasang check dan emergency shut-off valve. Valve yang berhubungan dengan emergency shut-off dan check valve. Jadi misalnya seperti ini, eee ada solvent yang kita simpan di dalam satu bejana ya, satu vessel. Nah, dia kalau misalnya suhu vessel ini naik atau suhu cairan ini naik, harusnya kan kita punya sensor tuh, punya sensor yang me-warning kita, memberikan peringatan pada kita, sehingga kita tahu, oh terjadi sesuatu yang salah, misalnya bunyi gitu ya, misalnya bunyi tiba-tiba bunyi tut atau apa seperti yang Saudara lihat di film-film, tapi kita mesti paham ya. Jadi ada satu alat tertentu misalnya seperti ini, dia punya delay time-nya. Jadi ada delay time misalnya beberapa detik gitu ya. Ini udah panas nih, suhunya udah naik nih di vessel ini, tapi
alarmnya bunyi itu tunggu beberapa detik misalnya, 10 detik atau, 15 detik. Nah, itu kan sudah cukup, apa namanya, sudah cukup berbahaya gitu loh. Nah, dalam merencanakan sistem pencegahan, misalnya kalau ini tuh suhu tetap naik, bisa kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, kita tuh harus memasukkan faktor delay time ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, contoh dari instalasi instalasi child dan emergency shut-off valve ini. Jadi misalnya harusnya si sensor kita itu, ini ya, apa itu namanya, bunyi ya kalau suhunya naik. Nah, kalau suhu suhu, apa itu namanya, suhu, vessel kita ini naik, seharusnya seharusnya si cairan ini kan tidak dialirkan ke vessel yang kedua misalnya, tidak dialirkan ke, vessel yang kedua. Tetapi, eee, si apa ini namanya, si valve dan si alarm ini ternyata tidak berjalan gitu, tidak berjalan dengan baik sehingga kita tidak bisa mematikan secara manual, misalnya ya, misalnya seperti itu. Maka kemungkinan yang kedua adalah kita bisa pasang ini, emergency shut off valve. Jadi kalau dia sudah mencapai suhu tertentu misalnya, jadi dia bisa shut off secara otomatis supaya, apa itu namanya, alirannya bisa terhenti secara tiba-tiba gitu ya, sehingga kecelakaan kerja itu bisa kita hindarkan. Nah itu, salah satu contoh dari, propagasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terminasi. Terminasi bagaimana kalau sudah kebakaran misalnya, hal-hal yang bisa kita cegah untuk terjadinya kecelakaan apa? Terminasi, pada bagian terminasi adalah ini, menyediakan prosedur dan peralatan untuk, pencegahan atau, pencegahan, eee eee, kebakaran ya atau firefighting. Jadi, eee, alat pemadam api ringan yang harus disediakan itu adalah alat yang cukup, idealnya adalah alat yang cukup membuat, api itu padam sebelum pemadam kebakaran itu, datang. Jadi misalnya gini, kebakaran nih di industri kita. Nah, eee, kebakaran ini, terjadinya api ini bisa membakar semua area produksi kita itu dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit. Nah, 15 menit itu kan waktu 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 kita dari terjadinya kebakaran kalau mulai membesar ya, jadi 15 menit ini waktu yang kita butuhkan untuk memanggil pemadam kebakaran. Nah, APAR yang kita sediakan adalah sebesar apa? Sebanyak, eee, APAR yang kita sediakan itu harusnya tidak bisa atau cukup untuk memadamkan api sehingga api itu tidak sampai membesar. Paham ya maksud saya ya? Jadi seperti itu harusnya kalau yang berhubungan dengan apa itu namanya, peralatan yang kita sediakan ya untuk pencegahan kebakaran. Lalu relief system ini nanti dijelaskan oleh Pak Putu, lalu sprinkler system, tahu ya yang apa itu namanya, yang ada di langit-langit biasanya jadi kalau Saudara lihat di film-film, kalau ada, asap misalnya, ada asap tiba-tiba keluar keluar apa itu namanya, keluar air dari bagian atas, dari langit-langit satu ruangan. Nah itu sprinkler system ya. Nah, peralatan-peralatan ini itu harus dicek secara berkala. Jadi sprinkler system jangan sampai apa itu namanya, asapnya udah kemana mana ternyata si sprinkler ini tidak berjalan gitu. Nah itu memang harus melakukan maintenance dengan baik. Kemudian ini, yang terakhir adalah seperti tadi yang saya jelaskan ya, menginstalasi cek atau emergency shut off valve. Nah ini apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah proses desain, kemudian manajemen pada proses,
lalu proses operasional dan, regulasi ya. Regulasi tidak hanya regulasi dari pemerintah, tetapi kita juga harus membuat regulasi pada, industri kita sendiri. Jadi prosedurnya seperti ini. Nanti, kita belajar lebih lanjut mengenai, terkait, hazard identification ya. Jadi seperti ini, kita melakukan risk assessment, apa yang bisa, eee apa yang bisa membuat terjadinya kecelakaan dan bagaimana, lalu kemungkinan-kemungkinannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nanti kan, kita bisa hitung ya seperti yang tadi saya bilang, eee kalau pasang valve misalnya, pasang valve mau seri atau paralel nih. Kalau seri kemungkinan, fail-nya berapa persen, kalau paralel kemungkinan fail-nya, berapa persen. Nah, kalau fail ini, eee, konsekuensinya apa? Nah, itu kita bisa hitung. Lalu secara ekstrim kita bisa, bisa melakukan atau membuat probabilitas yang rendah, kemudian dengan konsekuensi yang minimal ya. Jadi, ininya seperti ini sebenarnya, diagram alirnya ya. Ada deskripsi dari sistem seperti apa, kemudian kita mengidentifikasi hazard-nya, lalu mengidentifikasi skenario, tadi skenario sudah ada di depan ya, definisinya apa, kemudian dari situ kan kita bisa tahu dari identifikasi skenario, kemungkinan terjadinya kecelakaan dan konsekuensi dari kecelakaan apa. Kemudian lalu kita tentukan resikonya, resiko dan hasilnya bisa diterima atau tidak. Kalau tidak, maka kita perlu melakukan desain modifikasi. Nanti balik lagi, kalau sudah, dimodifikasi kita melakukan identifikasi hazard lagi. Kalau sudah bisa diterima ya sistem itu kita terapkan, seperti itu. Lalu hazard identification ada 4 ya, proses hazard checklist, kemudian, relative ranking method atau DOW index, kemudian hazard dan operability study, kemudian safety review. Safety review ini, lebih ke pengalaman ya. Jadi kalau yang 3 di atas itu, ada standar-standar tertentu, tapi kalau safety review itu lebih ke, menggali, dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya, kira-kira, cara mereka mengidentifikasi hazard itu seperti apa. Lalu, dengan proses yang sama atau dengan, peralatan yang sama, kira-kira apa yang yang bisa menyebabkan hazard. Nah itu, ada pada, hazard, eee, ada pada, ini ya, safety review. Nah ini contoh, eee ini ya, contoh, lion farm. Jadi kandang singa ya, kandang singa. Hazard-nya apa? Hazard-nya itu ya singanya gitu. Yang bisa menyebabkan terjadinya accident ya si lion-nya ya. Lalu kecelakaannya apa? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Si si driver-nya atau si supirnya ini tidak bisa mengendalikan pick up, tidak bisa mengendalikan truk yang dia kendarai gitu ya. Lalu skenarionya apa? Apa, kejadian-kejadian apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya, kecelakaan pada Lion Farm ini? Jadi si siapa itu namanya, si truknya itu melalui pagar kandang dari singanya, lalu karena tidak bisa dikendalikan oleh ininya ya, siapa itu namanya, si driver-nya, maka terjadi apa, terjadi lubang pada lubang pada, pada kandangnya. Nah, karena ada lubang maka si lion-nya, si singanya ini bisa keluar dari lubang yang ada di dalam kandang itu. Kemudian, nah karena ada di daerah luar atau di luar kandang, nah si singanya ini jelas, bisa bisa berjalan-jalan, di sekitar komunitas dari lion farm-nya ini gitu. Lalu insiden outcome-nya apa?
Berarti ada lokal lokal community atau komunitas lokal yang mesti waspada gitu ya. Lalu ada orang-orang yang diserang oleh si, singa atau si lionnya, kemudian peristiwa selanjutnya adalah ada beberapa, anjing yang, hilang gitu ya, mungkin dimakan oleh si lionnya. Nah nah ini, kapan kapan ini kapan kita, apa, pertanyaan selanjutnya dari atau kata tanya selanjutnya kalau saudara ingat ya dari slide sebelumnya adalah kapan. Nah, ini adalah merupakan, apa, tahapan tahapan siklus hidup dari proses secara tipikal seperti ini. Jadi, mulai dari misalnya konsep desainnya seperti apa, ini penjelasan dari prosedur tadi ya, penjelasan secara penjelasan prosedur dengan lebih detail lagi. Jadi ada desain konseptualnya seperti apa, lalu pengembangan sistem safety ya, pengembangan sistem safety-nya seperti apa, lalu kita evaluasi juga secara ekonomi, kemudian kita lihat, desain desain engineering-nya seperti apa, kemudian kita bikin pilot plan setelah berhasil di scale up gitu ya, di scale up sampai nanti full scale atau skala penuh ya, skala penuh kemudian baru, kita desain pada industri, dengan dengan lebih detail gitu ya plan desainnya, lalu mulai melakukan konstruksi konstruksi dan startup ya, startup ini mulai mengoperasikan. Lalu, dilakukan, produksi, kemudian melakukan operasi dan maintenance, lalu, di dalam operasional dan maintenance ini tentu saja kan, desain kita mungkin mengalami, atau bukan mengalami ya, mungkin tidak mungkin ada kekurangan-kekurangan ya, kekurangan yang tidak fatal maksudnya, kekurangan yang tidak fatal sehingga ada yang namanya proses improvement proses improvement. Dari situ kita melakukan decommission. Nah, kalau memang, bisa bisa dilakukan improvement, maka kita melakukan renovasi ya, renovasi. Kalau sudah melakukan renovasi, kita balik lagi ke konseptual desain. Tapi kalau kita tidak bisa kita lakukan, maka ya kita kita hancurkan ya, demolition si si tadi, si apa, desain yang sudah kita kita buat tadi. Kemudian, eee, proses safety itu harus terintegrasi. Terintegrasi artinya apa? Meliputi semua life cycle dari plan atau dari, industri kita. Jadi mulai dari conceptual design sampai decommissioning. Jadi prinsipnya adalah mulai dari desain, makanya tadi saya katakan ketika saudara misalnya nanti TA nih, TA perancangan pabrik ya, udah dari awal tuh di kepala harus sudah ada bahwa saya mesti gimana saya membuat sistem saya ini safety. Safety-nya bukan hanya, satu alat membuat satu apa namanya, satu bejana atau satu vessel ini, atau satu alat produksi ini aman, tetapi aman dari mulai, eee, bahan baku masuk sampai nanti dia keluar sebagai limbah misalnya. Jadi terintegrasinya seperti itu. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak fragmented ya, atau tidak terpecah-pecah. Jadi melihat faktor safety itu secara keseluruhan dari mulai awal dari mulai, sebelum proses produksi sampai pasca proses produksi. Nah, ini adalah beberapa kejadian di dunia yang secara signifikan ini biasanya di ini ya, di apa itu namanya, diacu, sebagai contoh pada saat kita membahas mengenai safety. Ini ada Flixborough di Inggris, kemudian Bhopal di India, kemudian Seveso di Italia, lalu Pasadena di Texas. Nah, minggu depan kita akan, mendiskusikan hal ini, mulai dari proses deskripsinya seperti apa, lalu penyebab terjadinya kecelakaan apa, lalu efeknya apa, lalu bagaimana kita mencegah dan melindungi sehingga kecelakaan ini jangan sampai terjadi, gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja ya, terjadi kecelakaan kerja pada satu satu
industri tertentu. Itu kan sebenarnya tidak hanya tanggung jawab pekerja aja, tapi kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri itu kan mulai dari bagian paling atas misalnya komisaris itu mesti mesti tahu juga dan mesti ikut mikirin kenapa terjadi kecelakaan kerja ini gitu. Jadi masing-masing bagian dari mulai top manajemen sampai pekerja sendiri itu punya lingkup tanggung jawab ketika terjadi kecelakaan kerja pada satu industri. Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Tapi mungkin di Indonesia masih belum ya, masih belum sampai seperti itu. Jadi kita masih masih lebih ke arah bagaimana meningkatkan awareness atau bagaimana membuat pekerja itu punya attitude ya, punya attitude terkait safety. Nah, itu yang sampai sekarang masih menjadi tantangan. Mungkin karena COVID ini jadi ini ya, jadi lebih aware terhadap safety. Jadi kalau dulu orang misalnya nggak mau pakai masker, nah sekarang jadi mau pakai masker gitu ya, walaupun akhir-akhir ini banyak orang juga yang melepas masker karena menganggap ini sudah satu sudah mulai aman keadaannya. Jadi sudah ini, sudah tidak mungkin terpapar COVID gitu. Nah, kesadaran seperti itu yang masih harus dibangun di Indonesia ya. Lalu kita kan masih masih konsepnya masih pada hierarki yang paling rendah, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Belum melakukan misalnya eliminasi, kemudian substitusi, atau bikin SOP dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum menyadari sampai sejauh itu. Oke, sampai di sini kuliah K3 kita. Apakah ada pertanyaan? Bu, ini yang tadi tugas pertama yang nyari tahu tentang kecelakaan kerja di daerah ASEAN itu kelompokan atau perorangan ya, Bu? Berkelompok nanti. Kelompoknya berapa orang ya, Bu? 2 orang aja. Oh, 2 orang, oke. Iya. Baik. Nanti Bu, terus nanti saya saya jelaskan detailnya. Iya, terus iya, Bu, ada yang minta hasilnya Zoom-nya ini di-record, Bu, terus di-upload gitu, Bu. Nggak di YouTube atau di URS gitu, Bu. Apa bisa ya? Nggak bisa. Terlalu berat nanti kalau di ULS. Oh ya, baik. Kalau di YouTube boleh nggak ya, Bu? Kalau di Nanti YouTube kita paling kalau di YouTube itu yang saya tahu ya kemarin ya, Iya, Bu. dari PPKP ya, itu cuman sekitar 10, paling lama itu 20 menit ya, Oh, itu. Nah, itu saya nggak tahu cara ininya ya, karena PPKP kemarin kan saya ikut pelatihan ini ya, pelatihan, penggunaan ULS lebih lanjut. Nah, mereka itu oh iya. mereka me-record pelatihan itu, tapi masukin ke YouTube-nya itu cuman 20